Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabar sahabat HNI? Suara saya cukup jelas ya? Ya. Kalau sekiranya kurang cukup, tolong dikabarin aja. Ya, alhamdulillah, ini sesi pertama untuk agenda HS online dari grup Halalpreneur. Dengan hari ini materi kita terkait tentang from zero to hero. Nah, alhamdulillah sahabat semua, apa kabar sahabat HNI? Saya doakan semua sahabat yang hadir hari ini, yang menyaksikan secara langsung ini, dan sahabat HNI yang berada dimanapun, terkhusus Halalpreneur Group, dalam kondisi sehat walafiat, penuh semangat, penuh energi untuk meraih prestasi yang terbaik di HNI. Memberikan kontribusi yang terbaik buat umat, memberikan suatu prestasi yang terbaik juga buat keluarganya. Dan alhamdulillah, dalam kondisi apapun kita, ya, terlebih pada kondisi hari ini di mana kita harus sering berada di rumah, ya, dengan tagar di rumah aja gitu. Kita tetap produktif, tetap penuh semangat, karena itulah semangat kita bersama Halalpreneur Group, ya, berdaya, berkarya, dan berjaya, ya. Tolong diulangi lagi, berdaya, berkarya, dan berjaya. Nah, berdaya karena walaupun kondisi kita seperti ini, kita tetap mempunyai daya tangguh, daya juang yang tinggi. Karena semangat kita berdaya, sehingga kita menghasilkan karya-karya, berkarya, menghasilkan prestasi-prestasi terbaik yang bisa kita banggakan buat umat, buat keluarga kita. Dan pastinya kita mampu untuk memberikan suatu prestasi, itu berjaya, untuk bagaimana meraih prestasi, meraih kesuksesan bersama di HNI. Nah, insyaallah ke depan, ya, kita akan rutin melakukan HS online ini 3 kali dalam sepekan, yaitu setiap hari Selasa, hari Kamis, dan hari Jumat, ya. Materi tentang from zero to hero, strategi bisnis, dan product talk. Nah, hari Selasa, khusus hari Selasa, teman-teman akan mendapatkan inspirasi-inspirasi dari para leader-leader terbaik di Halalpreneur Group, gitu ya. Di mana banyak yang akan memulai bisnis ini dengan kondisi apa adanya. Ada yang kondisi nggak ada modal sama sekali, dan bisa jadi kondisinya minus gitu. Nah, inilah semangat kita, yaitu from zero to hero. Nah, semangat untuk bagaimana berprestasi dengan kondisi apapun, ya. Nah, di mana pada materi from zero to hero ini terkait tentang inspirasi-inspirasi yang bisa teman-teman dapatkan, yang bisa teman ambil ibrohnya, dan bisa diaktualisasikan ke kehidupannya. Yang penting, apa yang teman-teman dapatkan hari ini, itu jangan sekedar cuma didengar saja. Jangan sekedar cuma jadi catatan di buku saja. Saya yakin ada beberapa teman nanti akan catat gitu ya. Tapi menjadikan suatu action dalam diri kita. Bagaimana kita bisa seperti itu. Saya yakin di antara teman hadir ini pasti banyak yang lebih jago dari saya. Saya adalah orang-orang yang mungkin, ya, Masya Allah, suatu keberuntungan saya dapatkan, ya, qadarullah, ya, bersama HNI, ya, tidak butuh waktu lama untuk membuktikan diri saya bahwa saya bisa berhasil di HNI. Nah, sahabat HNI yang berbahagia, nah ini saya coba lihat chatnya dulu. Wah, ini udah mulai ada berapa mitra saya, ya, Masya Allah, yang dari Padang nih, udah mulai bermunculan. Wah, udah mulai, ini kayaknya udah pada di depan laptop atau depan HP semua, ya. Nah, sahabat HNI, banyak kita lihat beberapa profil dari para leader-leader HNI, itu kan kita melihat suatu kesuksesan yang luar biasa dari mereka, ya. Kita begitu hebatnya mereka bisa meraih prestasi di HNI. Namun perlu teman-teman sadari bahwa mereka yang
sukses hari ini itu banyak kan mereka memulai dari zero, termasuk dari saya. Ya, banyak yang memulai dari zero, dari kosong, dari apa adanya, malah ada yang dari minus gitu, seperti itu. Nah, dan mereka menjadikan ya seperti yang saya alami itu menjadi suatu daya ungkit untuk terus maju, untuk terus berjuang untuk meraih suatu keberhasilan. Nah, dan mengenai untuk inspirasi saya akan berbagi sedikit inspirasi ya. Alhamdulillah sebenarnya kalau saya sendiri sih udah memulai hand ini udah bergabung gitu ya. Udah bergabung itu sejak lama banget. Udah lama banget dan sejak mulai cikal bakal perusahaan ini ada gitu. Namun mulai ngeh bisnisnya gitu ya. Sebenarnya ada penyesalan juga sih kenapa nggak dari dulu gitu ya. Mulai ngehnya tuh di 2015 gitu ya. 2015 di bulan September 2015. Itu awal saya mulai memantapkan diri, saya ingin berjuang di HNI, ingin bangkit ya, membuktikan prestasi yang terbaik di HNI. Nah, kalau gabung itu udah lama banget ya, dari tahun 2008 semenjak cikal bakal perusahaan ini ada gitu ya. Nah, dan alhamdulillah melengahnya itu setelah 7 tahun berikutnya gitu. Setelah 7 tahun berikutnya di tahun 2015. Nah, bayangkan sahabat HNI, butuh waktu yang lama mentor saya gitu ya menunggu dari mulai kliknya saya gitu 7 tahun gitu ya 7 tahun Masya Allah. Jadi kalau hari ini ada mitra teman-teman yang ketemu mungkin ketemu orang-orang yang potensi yang luar biasa, ketemu sama orang-orang yang kita lihat nih kayaknya mereka bisa berhasil dan ini, tapi belum klik-klik, tetap sabar ya. Allah punya cara sendiri bagaimana untuk membuat hatinya terbuka gitu. Bukan berarti dia tidak mau, dia masih menunggu, masih tunggu aja bagaimana cara Allah untuk membuka hatinya seperti itu. Dan saya tuh butuh 7 tahun Bapak Ibu semua ya. 7 tahun ya mungkin ya itu yang dirasakan oleh mentor kita sama ya Pak Faisal Metla Dabut Nur Hayati Abbas untuk ini supaya gimana saya tuh klik gitu ya. Padahal udah sering gitu. Malah saya tuh pernah dulu nolak mentah-mentah mentor saya nggak mau berbisnis di HNI gitu ya. Ini kayaknya bisnis yang belum benefit lah, belum terlalu menguntungkan. Tapi Masya Allah, Allah punya cara sendiri bagaimana akhirnya saya mulai membuka diri, memantapkan diri bersama HNI. Masya Allah ya. Nah, jadi seperti itu. Ya teman-teman. Jadi ketika di awal 2015 itu adalah bisa dikategorikan saya tuh mulai dari kondisi bangkit dari keterpurukan sebenarnya. Kenapa? Karena ketika kondisi seperti itu di mana kondisi saya bermasalah, ya, terutama banget adalah masalah di sisi ekonomi, ya, memulai sesuatu dengan, ya, saya itu, ya, dimulai dengan kondisi, ya bisa bilang itu pengangguran kelas berat gitu ya, nggak ada kerjaan sama sekali, kerjaan nggak jelas, seperti itu, penghasilan nggak ada, seperti itu. Nah, ditambah lagi utang piutang seperti itu. Nah, dan itu kondisi saya sudah di daerah rantau, ya, di daerah rantau. Saya tidak berada di daerah kampung. Nah, daerah rantau di kota Bekasi lagi, kota yang penuh luar biasa saingan seperti itu. Nah, sehingga ketika ada suatu kondisi, ya, di September 2015 tersebut. Itu Allah memulai membuka hati saya. Itu suatu kondisi akhirnya saya keingat sama mentor saya. Ya. Itu ya Pak Faisal Metlar gitu ya. Saya keingat sama beliau, saya bertemu sama beliau gitu ya. Saya mau menyatakan niat saya untuk bisa berbisnis di HNI. Nah, tapi luar biasanya, ini salah satu tipikal mentor kita juga ya. Ya mudah-mudahan teman-teman pernah merasakannya. Ternyata waktu itu ya beliau ya terima, cuma beliau merasa ya kayaknya harusnya belum serius gitu kan. Nah, akhirnya saya membuktikan diri ya, dan luar biasanya Bapak Ibu, saya memulai ini itu untuk beli produk aja tuh sulit. Saya masih sanggup cuma beli pasta gigi doang. Sabun masih saya pakai produk yang lain Bapak Ibu. Belum sanggup saya beli sabun waktu itu. Nah, apalagi pada waktu itu mentor saya mengingatkan
meminta saya, coba bisa nggak stok produk gitu ya, meminta saya untuk stok produk. Aduh, gimana stok produk untuk diri sendiri aja itu susah seperti itu. Nggak bisa stok produk. Saya nggak bisa stok produk banyak seperti orang buka stokis gitu ya, buka SC, buka DC. Saya nggak punya keuangan di waktu itu, karena bermasalah semua keuangan saya seperti itu. Nah, akhirnya saya tidak pantang menyerah. Akhirnya saya lakukan ada apa? Ada semua modal besar yang saya bangun, saya penuh harapkan waktu itu ada modal kepercayaan. Akhirnya dengan modal kepercayaan itu saya pinjam produk dari BC beliau ya di Bekasi. Saya bawa pagi, saya pulangin sore. Bawa pagi, pulangin sore. Sambil terus ada laporan. Nah, gitu. Akhirnya saya terus bergerak. Nah, menariknya, karena saya waktu itu tidak punya motor, tidak punya kendaraan sama sekali. Nah, saya cuma bisa jalan kaki. Jalan kaki Bapak Ibu. Menapaki langkah demi langkah seperti itu. Mau naik angkot nggak ada duit, gitu. Barang saya bawa, gitu seperti itu. Nah, nggak ada transportasi sama sekali. Jadi sejauh saya melangkah, gitu. Nah, akhirnya ya Insya Allah saya fokus pada satu kelurahan saja. Satu kelurahan saja Bapak Ibu. Nah, itu kelurahan dekat BC waktu itu ya. Nah, akhirnya saya mulai mendata itu berapa RW di sana. Dalam RW itu siapa ketua RW-nya, siapa ibu RW-nya, dan tiap RW itu berapa RT gitu. Siapa ibu RT-nya. Saya data nama-namanya. Saya ingin bertemu dengan mereka. Gitu. Nah, dan itu yang saya lakukan. Saya lakukan terus-menerus ya. Nah, dan itu dengan jalan kaki, tidak punya kendaraan sama sekali dan tidak bisa naik angkot sama sekali. Nah, yang saya harapkan waktu itu Bapak Ibu, saya minimal banget gimana yang saya harapkan itu adalah HMAS-nya. Gimana HMAS ini laku satu hari gitu ya. Karena satu HMAS lumayan ya, untungnya 17.000 ya, seperti itu. Nah, itu saya lakukan. Nah, prinsip saya waktu itu adalah saya manut aja. Apa arah mentor saya lakukan. Saya yakin insya Allah mentor akan mencoba mengarahkan saya yang terbaik seperti itu. Nah, terus jalan. Hari demi hari saya lakukan, bulan berbulan saya lakukan dengan baik ya. Dan alhamdulillah ternyata selama 2 bulan ternyata bonus saya kecil banget. Kecil banget. Nah, waktu itu saya udah bertekad dari awal berjuang, target saya 4 bulan ke depan itu penghabisan di tahun 2015 saya ingin memiliki penghasilan minimal sama dengan UMR-nya orang Jabodetabek. Waktu itu pikiran saya. Nah, tapi kita melewati 1 bulan, 2 bulan, ternyata bonusnya kok kecil banget ya. Cuma nggak nyampe sejuta, cuma 100, 200, 500 seperti itu. Ya, kecil banget. Angka kecil banget. Itu pun Insya Allah ya. Ya seperti itulah Allah yang ya. Jadi akhirnya saya mulai bertanya diri saya, bisa nggak impian saya akhir bulan Desember 2015 berarti 4 bulan itu saya bisa penghasilan di atas 3,5 juta. Saya waktu itu merasakan impossible banget, tidak mungkin gitu ya. Karena bulan pertama, bulan kedua, bulan September, Oktober itu bonusnya kecil banget Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya coba kembali untuk konsultasi sama mentor saya. Pak mentor, apa masalahnya ini? Kenapa saya seperti ini? Seperti itu. Nah, kata Pak mentor sih jalan aja dulu ya. Jalan aja, minta doa kepada orang tua juga ya. Saya juga minta doa kepada orang tua. Insya Allah minta doa semoga saya berhasil di bisnis ini. Seperti itu. Nah, sampai ada suatu kondisi Bapak Ibu. Ya, suatu kondisi ini menjadi titik terendah saya dan titik bangkit saya. Titik terendah saya dan titik bangkit saya. Itu kondisi apa? Ketika saya habis bekal saya semuanya. Ditambah lagi Bapak Ibu, waktu itu saya menghadapi suatu musibah. Udah nggak punya penghasilan, habis itu mendapatkan kemalingan lagi. Ya, barang saya dicuri, ada beberapa barang saya dicuri orang, gitu ya. Betul-betul ya Allah begitu menolkan saya, gitu ya. Betul menzirokan saya seperti itu. Nah, sehingga apa? Dalam suatu perjalanan habis saya melakukan HS ya di sebuah RT. Nah, waktu itu kondisi hujan ya. Kondisi hujan
dan insya Allah hujannya deras banget, dan itulah saya pulang dalam kondisi hujan-hujanan. Disitulah terucap sebuah doa sambil mengalir air mata seperti itu. Apa yang saya ucapkan waktu itu? Itu saya juga secara spontan aja. Ya Allah, kalau sekiranya perjuangan ini, ya Allah, saya niatkan perjuangan ini untuk menolong agamamu ya Allah. Saya tidak memikirkan diri saya sendiri, saya memikirkan agama Allah. Kan tentu ya Allah, tolonglah saya dan teguhkan kedudukan saya. Saya yakin dengan ayat yang ada dalam Quran, yaitu surat Muhammad ayat 7 gitu ya. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dia dan akan meneguhkan kedudukannya. Terucap seperti itu, saya kuatin ya Allah sambil mengalir air mata gitu ya, seperti itu. Dan hujan deras banget, basah semua ya Bapak Ibu, basah, barang saya basah, sepatu saya basah seperti itu. Ya, itu titik terendah saya dan titik bangkit saya seperti itu. Nah, ternyata Masya Allah Bapak Ibu, ternyata benar-benar ya ada titik terang. Allah mulai liatin titik terangnya seperti itu ya, titik terangnya. Dan tanpa terasa Allah hadirkan orang-orang yang mau berbisnis dengan saya. Allah hadirkan leader-leader yang hebat dalam bisnis saya ya, gitu. Saya seperti ini bukan berarti saya hebat, tapi mitra-mitra saya yang layak hebat. Allah lah yang menghadirkan mereka. Dan itu banyak yang di luar logika saya, di luar logika saya. Kok bisa gitu ya, saya bisa ketemu mitra seperti ini yang luar biasa seperti itu. Nah sehingga ketika itu mulai, termasuk juga dari kampung saya sendiri ya, dari salah satu tim ED saya ya, mulai membuka diri. Haris, HNI itu apa gitu, produknya seperti apa gitu. Nah, ini boleh nggak saya stok barang? Sampai ada juga orang yang kena saya, cuma dia dapat nomor HP saya di internet, mau menyatakan buka stokis. Itu tanpa saya duga-duga Bapak Ibu. Sampai ketemu saya leader-leader hebat di daerah Tasikmalaya juga. Itu luar biasanya Bapak Ibu. Allah yang punya cara sendiri seperti itu. Nah, seperti itu. Sehingga Masya Allah, ketika bulan kedua, bulan pertama bonus saya 200, bulan kedua bonus saya cuma berapa ya, nggak nyampe 500 seperti itulah ya. Dan di bulan ketiga langsung naik jadi 900, dan bulan keempat Masya Allah, itu benar-benar di luar logika saya. Tembus Bapak Ibu, tembus 3,5 juta lebih malah waktu itu. Dan naik seperti itu Bapak Ibu, dari 900 naik jadi 3,5 juta. Ternyata 3,5 juta itu sesuai dengan apa yang saya targetkan, yang saya impikan, yang saya doakan seperti itu. Nah, Masya Allah. Jadi serahkan semuanya kepada Allah. Allah yang punya rencana besar sendiri seperti itu. Nah sehingga apa? Sehingga itulah. Jadi kita niatkan semua kepada Allah, niatkan semua Allah seperti itu. Dan saya melakukan perjalanan baik, gitu ya. Pokoknya arahan mentor saya ikuti dengan baik. Apa yang sesuai dengan sistem saya lakukan dengan baik. Dan saya terus belajar seperti itu. Dan tidak pernah berhenti. Nah, sampai suatu kondisinya adalah ya alhamdulillah di 2016 itu bonus saya udah lebih ya, untuk saya pribadi udah cukup gitu ya, seperti itu. Nah, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu semua, itu baru di 4 bulan ya. Jadi tetapkan target, serahkan semua kepada Allah seperti itu. Nah, ya saya juga nggak nyangka kenapa saya akhirnya berdoa seperti itu ya. Ya Allah, saya menjadikan apa yang saya lakukan ini untuk semata-mata nolong agamamu ya Allah. Ternyata Masya Allah, Allah tolong saya dengan segala macam caranya Allah seperti itu. Dan tanpa yang duga-duga seperti itu Bapak Ibu. Nah, dan luar biasanya Bapak Ibu, ya. Setelah saya akan dapat bonus segitu gitu ya, dapat bonus segitu. Ternyata dalam perjalanan, ya itu udah ED ya, udah Executive Director. Ternyata bonus saya turun. Turunnya pun nggak jauh gitu ya. Sekitar dari 3,5 turun jadi 2,5 seperti itu. Angkanya tuh ya sekitar gitu-gituan lah. Kok nggak naik-naik di atas 5 juta seperti itu kan? Pokoknya saya tuh bonusnya segitu doang gitu. Nah, akhirnya saya coba tanya lagi kepada mentor saya apa penyebabnya. Nah, ternyata jawaban mentor saya sangat cukup dahsyat waktu itu.
cukup dahsyat waktu itu sambil dia lihat sebuah buku gitu ya. Jawabannya adalah bisa jadi apa yang saya lakukan hari ini itu baru mementingkan kepentingan saya sendiri. Saya hanya fokus mensukseskan diri saya sendiri. Saya belum kepikiran bagaimana mensukseskan orang lain. Ternyata ada sebuah prinsip dalam bisnis ini adalah, itu prinsip kita sebagai seorang beriman gitu ya. Itu bagaimana kita untuk membangun kesuksesan kepada mitra-mitra kita gitu. Bisa jadi hari ini bonus kita segitu-gitu doang, karena kita masih mikirkan diri kita sendiri. Ya, kita belum memikirkan gimana si A dapat bonus sekian, si B bisa bonus sekian, si C bisa bonus sekian, seperti itu. Kita hanya mementingkan gimana bonus saya sekian gitu. Akhirnya kita ya dapat segitu aja. Nah, akhirnya waktu itu saya coba mengkoreksi diri, mengevaluasi diri seperti itu ya. Ternyata saya waktu itu hanya fokus bagaimana saya bisa bangkit secara pribadi saya. Lalu bagaimana dengan saudara saya? Seperti itu. Akhirnya mulai saya curahkan pikiran saya tidak mementingkan diri saya mementingkan gimana mitra-mitra saya bisa sukses di HNI. Seperti itu. Nah, ternyata dan alhamdulillah saking semangatnya, ternyata mitra saya duluan yang jadi LED daripada saya. Seperti itu. Mitra saya duluan jadi LED. Karena saking semangatnya gimana mitra itu sukses. Ya, gitu. Nah, di saat bonus mitra saya udah nyampe 7 juta, bonus saya masih 5 juta gitu ya. Di saat mitra saya udah jadi LED, saya masih di bawah ya sekitar gitu juga gitu. Nah, dan alhamdulillah lahir satu LED, saya belum jadi LED. Akhirnya saya coba pulang merantau ke daerah Padang ya. Saya berhubung juga asli orang Padang. Nah, sini juga banyak nih orang-orang Padang udah pada hadir ya. Nah, saya pulang, saya harus membentuk satu ED lagi ya. Ya, itu mitra saya yang pertama kali menyebut ya semangat saya di HNI. Dan alhamdulillah beliau pun juga semangat jadi ED gitu ya. Dan termasuk juga saya membangun jalur-jalur lain yang di Kota Padang seperti itu. Nah, ternyata Masya Allah Bapak Ibu. Nah, ketika memang kita fokuskan membangun mitra tadi, tanpa terasa ya, LED-nya itu muncul sendiri gitu. Dari bonus 5 juta naik jadi 9 juta seperti itu. Bonus 5 juta naik jadi 9 juta seperti itu. Lompat yang tinggi. Jadi karena bulan pertama saya BBG-nya 5 juta, bulan kedua saya BBG-nya 9 juta, ya 14 juta gitu ya. Dan ternyata Masya Allah saya nggak kepikiran seperti itu tadinya. Nah, dan ternyata Masya Allah itulah prosesnya di LED. Seperti itu ya. Jadi mitra saya dulu jadi LED, kemudian saya fokus gimana mitra ini saya lebih sukses, tak memikirkan diri saya seperti itu ya. Nah, ini perlu teman-teman juga semangatkan kepada diri teman-teman. Ya, bisnis ini bukan bisnis buat kita pribadi. Bisnis ini bisa jadi hadir suatu itu adalah supaya kita bisa juga membangun kesuksesan buat mitra kita. Seperti itu. Kita hadir ini bisa jadi sebagai perantara untuk kesuksesan mitra-mitra kita. Ya, jangan pikirkan diri kita, pikirkan gimana mitra-mitra kita. Seperti itu. Nah, ketika hal itu saya lakukan, ternyata Masya Allah. Ya, bonus terus naik Bapak Ibu, bonus terus naik. Seiring juga bonus mitra-mitra saya juga naik seperti itu. Nah, karena memang pikiran kita tuh gimana untuk mensukseskan mitra kita, gitu. Nah, jadi kalau dalam bahasa edukasi kita adalah kesuksesan kita adalah ketika kita membangun intuisi kesuksesan kepada mitra-mitra kita, bangun intuisinya seperti itu. Nah, dan itu Masya Allah Bapak Ibu, ya. Jadi ternyata dari bulan Oktober ya, bulan Oktober bonus saya cuma sekitar 300.000. Next di bulan Oktober ya, di bulan November itu bonus saya 900.000. Dan next setelah 1 tahun berikutnya di bulan November 2016, Masya Allah, itu memang di luar pikiran saya. Fokus saya waktu itu hanya untuk membangun suksesan buat mitra saya. Ternyata Masya Allah, ya itulah akhirnya 10 juta pertama itu bisa berhasil. Seperti itu. Dan ini Masya Allah ya Bapak Ibu ya, yang penting ya dalam memahami from zero to hero ini ya, dalam selama ini yang saya maknai gitu ya, from zero hero ini sebuah ungkapan yang luar biasa seperti itu. Dan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Banyak leader-leader sukses mungkin lebih hebat dari saya, itu juga melakukan dari from zero ya. Pak Pesa saat ini itu saya udah kenal banget dulu, beliau mulai dari zero banget dulu ya. Nah,
Pak Khalid dan juga beberapa leader yang lain seperti itu ya. Pak Munir, Pak Untung ya. Semua banyakkan dari zero semua dan beberapa leader-leader hebat lain. Nah, dan kita dari zero inilah kita bangkit seperti itu ya. Nah, jadi inilah saya lakukan dan titik balik saya tadi ya. Bagaimana mulai dari, jadi bagi Bapak Ibu yang hari ini punya banyak keterbatasan, jangan menyerah ya. Bisa jadi keterbatasan itu menjadi sebuah potensi terbesar buat Bapak Ibu semua ya. Terbatas dalam hal apapun seperti itu. Nah, betul. Teruslah melangkah. Mintalah doa-doa dari pasangan kita, dari orang tua kita, dari orang-orang soleh ya, seperti itu. Doakan mitra-mitra kita ya. Jadi kalau doa itu jangan doa buat diri sendiri Bapak Ibu. Hadirkan nama-namanya. Ya Allah, hari ini ada mitra saya si A fulan ya Allah. Saya lihat kondisi keluarganya tuh susah banget ya Allah. Saya melihat dia juga punya hutang piutang ya Allah. Saya juga lihat dia juga mau menyekolahkan anak sekolah terbaik ya Allah. Kalau HNI itu menjadi wasilah ya Allah, jadikanlah wasilah buat keluarganya ya Allah. Seperti itu. Hadirkan mereka. Ya, hadirkan mereka setiap doa-doa kita. Ya, seperti itu. Jadi hebatnya kita, hebatnya mitra kita bukan karena kita, tapi Allah lah yang menghebatkan mereka seperti itu. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Dan nanti bagi yang mau bertanya silakan aja ya, nanti sambil satu-satu saya bisa bacakan, nanti saya sambil jawab ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sahabat halal pernah berbahagia. Jadi dalam memahami from zero to hero, saya memahami dalam 4 hal Bapak Ibu ya. Saya memahami dalam 4 hal. Yang pertama adalah from zero to hero dalam hal intelektual kita ya. From zero kan intelektual kita, zero kan intelektual kita, intelijensi kita ya. Ya. Zero kan, jadikan diri kita dalam bisnis ini itu seperti gelas kosong. Jangan penuh ya. Jangan merasa paling hebat dalam bisnis ini ya. Jangan merasa, paling kalau Bapak Ibu udah punya bisnis yang selama ini digeluti dan berhasil, jangan menjadikan itu membuat Bapak Ibu tidak mau menerima masukan lagi dari HNI seperti itu. Zero kan seperti itu. Zero kan dalam hal intelektual kita. Nah, ini dalam hal ini saya juga belajar dari salah satu leader saya, salah satu mitra saya yang jadi LED ya. Salah satu mitra saya jadi LED, di mana saya merasakan beliau betul-betul menzirokan intelijensinya, menzirokan pengalamannya, ilmunya ya. Ya, saya melihat beliau itu secara ilmu mungkin lebih besar, lebih luar biasa dari saya. Secara ilmu, pengalaman bisnis, secara usia, pengalaman hidup dan semacamnya. Tapi Masya Allah ketika dia bertemu dengan HNI, dia mau bertanya kepada anak yang baru belajar HNI, anak yang baru muncul di HNI gitu ya, seperti itu. Nah, tapi dia mau belajar gitu ya. Seharusnya saya banyak belajar ke beliau gitu ya. Namun beliau belajar dari saya. Gitu. Pak Haris, gimana cara memulai Pak Haris? Pak Haris benar nggak ini susunan jaringannya Pak Haris? Pak Haris, ini kayaknya ada masalah sedikit, bisa nggak gimana cara solusinya Pak Haris gitu? Beliau mau bertanya kepada anak yang baru muncul ini gitu. Masya Allah saya belajar sana, ya Allah, ini betul-betul. Padahal beliau itu secara ilmu luar biasa, secara pengalaman hidup luar biasa. Namun belajar sini, Masya Allah, dari menzirokan itulah, menzirokan intelijensinya, menzirokan beliau menjadikan seolah gelas kosong kembali. Itulah akhirnya nggak butuh waktu lama untuk menjadi LED. Hanya 9 bulan, saja setahun Bapak Ibu. Dia aja 9 bulan gitu ya, beliau aja 9 bulan. Karena itu tadi, menzirokan tadi intelijensinya gitu. Dia mau belajar gitu ya. Dia mau belajar gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, dan from zero to hero ini, jadi yang hal kita zerokan intelijensi kita, intelektual kita, keilmuan kita, pengalaman hidup kita, pengalaman bisnis kita. Zerokan Bapak Ibu, ya. Kalau saat ini Bapak Ibu merasa paling hebat di bisnis ini, Bapak Ibu baru mulai bisnis ini, itu merasa agak lebih lambat buat Bapak Ibu, ya. Maka zerokan seperti itu. Nah, kemudian dalam hal saya memaknai from zero to hero ini adalah itu zerokan emosi kita, ya. Emosi kita dizerokan Bapak Ibu, ya, emosional kita, ya. Di bisnis ini dilarang baperan Bapak Ibu, ya, dilarang baperan, ya.
Gitu. Gitu. Kita sendiri jangan baper. Jangan baper ke mentor kita, jangan baper kepada mitra kita, apalagi baper kepada calon prospek kita, ya. Dilarang banget untuk baper di bisnis ini gitu ya. Ya. Gitu. Sama mentor, jangan baper yuk Bapak Ibu. Ya, mentor juga manusia gitu ya. Jangan sampai baper kita sama mentor, kok mentor sakit gini gitu ya. Jadi jangan muncul seperti itu, ya. Saya pernah kondisi beberapa kali gitu ya. Itu dari mentor saya itu memang membuat saya tuh kalau saya tidak menzirokan emosional saya bisa jadi saya baper juga gitu ya. Pernah satu kondisi saya diajak saya mau minta bantuan kepada dia untuk bantu presentasi gitu ya. Pas nyampe di lokasi saya sendiri suruh jalan gitu ya. Kan mitra antum jalan aja sendiri gitu kan, seperti itu. Hah, katanya mau bantu saya presentasi. Ya kan antum, mitra antum gitu. Ya udah. Aduh, dikirain beliau yang mau presentasi, nggak taunya saya minta untuk presentasi gitu ya. Akhirnya ya udah jalan aja lah. Ternyata masya Allah gitu ya. Ternyata masya Allah itu berhasil saya closing gitu ya, seperti itu. Nah, pernah suatu kondisi katanya kumpulin mitra semuanya, saya akan datang gitu ya. Ternyata setelah saya kumpulin beliau nggak datang gitu ya. Nah, kalau kita nggak menzirokan hati tuh Bapak Ibu, tuh baper Bapak Ibu. Ya, ini katanya mau bantu presentasi. Saya udah kumpulin banyak orang nih, pada nungguin. Dianya nggak datang-datang, ya kan? Nah, itu kalau saya nggak menzirokan emosional saya, baper Bapak Ibu. Tapi ketika saya zirokan, oh bisa jadi ini beliau untuk mengasah diri saya supaya bisa tampil gitu ya, seperti itu. Dan masya Allah, terjadilah jebakan gitu ya, jebakan untuk jadi sukses seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi sezirokan. Nah, termasuk menghadapi mitra, ya. Kalau ada mitra komplain, jangan baperan Bapak Ibu, ya. Punya mitra komplain ke kita. Apalagi komplainnya luar biasa Bapak Ibu. Memang memicu gitu ya. Memicu emosi yang ini gitu, berarti itu. Kita tetap zirokan emosional kita, sabar gitu ya. Nama juga mitra seperti itu. Nah, ada satu kondisi Bapak Ibu ya. Ada saya punya mitra ya. Ini mitra saya 2 orang ya. Itu beliau, saya pertama kali kenal beliau, awal bertemu beliau, itu kondisi beliau itu ya istilahnya tuh komplain gitu ya. Komplain ya. Yang pertama komplain, yang kedua juga komplain gitu ya. Nah, kalau saya baper waktu itu Bapak Ibu, mungkin saya udah cokin aja mereka gitu ya. Ternyata saya zirokan diri saya. Ya, saya zirokan diri saya emosional saya, ya, menghadapi mereka, gitu. Malahan saya bangun dalam pikiran saya, oh, ini calon leader saya nih kayak gini nih, gitu ya. Calon leader saya, karena dia saking kayak gitu, karena udah saking cintanya kepada HNI, gitu ya. Saya bangun pikiran saya seperti itu, ini calon leader saya. Nah, ternyata Bapak Ibu, Masya Allah, akhirnya saya sabar, saya bina dengan baik. Alhamdulillah 2 orang ini jadi leader besar di Kota Padang, gitu ya. Satu udah jadi LED, satu udah jadi collab. Mungkin sudah tahu ya siapa orangnya ya. Nah, wah kata Pak Pesa, siapa itu mentornya gitu ya. Ya itulah, kan duplikat antum gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau saya baper waktu itu Bapak Ibu udah saya biarin aja gitu ya. Atau bisa jadi dia cari mentor yang lain gitu ya. Tapi waktu itu saya langsung ya sabar, saya zirokan diri saya, ya saya bina dengan baik, apa keluarnya saya selesaikan solusinya ya. Keluarnya luar biasa Bapak Ibu ya, apalagi kalau udah melibatkan keluarga besar seperti itu ya. Dan alhamdulillah saya bina dengan baik ya. Saya doakan ya Allah, lunakkanlah hatinya ya Allah, dan alhamdulillah ternyata beliau jadi LED, sekarang udah jadi owner BC gitu ya. Dan satu lagi, insya Allah mohon doanya ya, mudahan bulan ini beliau tembus LED ya, satu lagi nih yang collab nih ya, saya lagi nunggu nih ya. Nunggu prestasinya. Kalau bahasa saya tuh ke beliau, tak ada ampun lagi untuk jadi collab gitu ya. Nah, itu yang kedua, zirokan emosional kita Bapak Ibu. Jadi yang pertama, zirokan intelijensi kita, zirokan emosional kita. Dan yang ketiga, nah ini yang penting, zirokan spiritual kita, zirokan ruhiyah kita, ya. Dalam bahasa Qur'annya, dalam bahasa ininya itu tazkiyatun nafs gitu ya. Itu mensucikan
hati gitu ya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Nah, mensucikan hati kita. Ya. Itu dengan acara apa? Perbanyak istighfar. Luruskan niat kita, Bapak Ibu. Ini penting, ya. Bisa jadi saat ini kita belum sukses-sukses dan ini bisa jadi ada yang salah dalam niat kita. Bisa salah dalam hal tujuan kita. Zero kan Bapak Ibu. Apakah saya berjuang untuk mensukseskan diri saya sendiri? Apakah saya berjuang untuk umat seperti itu? Apakah saya berjuang untuk menolong agama Allah? Ini penting Bapak Ibu. Bapak Ibu, sahabat halapener, ya, rugi banget. Bapak Ibu sudah bertahun-tahun di HNI, tapi ternyata Allah tidak menjadikan sebagai ibadah di bisnis ini. Ya. Bapak Ibu udah berjuang, malah sampai punya prestasi yang terbaik di HNI, tapi bisa jadi nggak dihitung ibadah oleh Allah karena niatnya nggak lurus, niatnya nggak benar seperti itu. Maka zerokanlah niat kita, zerokanlah spiritual kita, zerokanlah ruhiyah kita. Luruskan niat kita, apa tujuan kita berjuang di HNI. Luruskan niat kita, kenapa saya terus mensiarkan produk HNI. Luruskan niat kita, kenapa saya membantu membina mitra kita untuk sukses di HNI. Supaya menjadi nilai ibadah Bapak Ibu, supaya menjadi nilai ada peluang dakwah, peluang amal jariah di sini Bapak Ibu. Kita hanya hidup sementara seperti itu ya. Nah, maka seperti kemarin tuh ada sebuah kata-kata dari Ustadz Azami Jazuli rahimahullah ya, semoga Allah menjadi beliau husnul khotimah ya. Nah, ternyata beliau menyampaikan umur dakwah itu lebih panjang daripada umur kita. Dan kita di HNI ini adalah berdakwah. Jadikan umur kita di HNI ini lebih panjang dari usia kita. Maka zerokanlah hati kita, zerokanlah diri kita, gitu ya. Niat kita, ya, luruskan kembali niat kita seperti itu, ya. Nah, ya, luruskan kembali, ya. Jadi from zero to hero. Yang pertama, zerokan intelijensi kita. Jangan jadi sok hebat di sini. Jangan seperti gelas penuh di sini. Jadikanlah seperti gelas kosong, ya. Siap menerima masukan mentor, siap menerima pelajaran-pelajaran terbaik di HNI seperti itu. Banyak baca Bu, banyak baca Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ini tuh ada saya baca buku kayak gini Bapak ya. Nih penting nih, ya. Nih untuk ya biar ilmu kita tuh terus berkembang seperti itu ya. Nah, ini penting ya, baca-baca buku, luangkan waktu baca buku ya. Saya juga lihat video-video motivasi yang dari HNI ya. Seperti itu. Nah, zerokan emosional kita ya. Zerokan emosional kita. Ya. Jangan sampai baperan ya. Jangan sampai baperan, itu penting ya. Jangan terlalu terbawa perasaan seperti itu. Dan zerokan ruhiyah kita. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, dalam hal saya memaknai from zero to hero ini adalah kita ini memang dilahirkan sebagai pemenang Bapak Ibu. Bisa jadi hadirnya Bapak Ibu di HNI ini sebuah jawaban besar dari Allah terhadap doa kita selama ini untuk menjadikan kita pemenang dalam bisnis ini. Seperti itu. Nah, kita terlahir dari pemenang seperti itu. Terlahir sebagai pemenang. Bapak Ibu semua layak menjadi seorang leader, jadi seorang LED di HNI seperti itu. Dan memang hakikatnya itu adalah terlahir sebagai pemenang. Nah, kalau saya triknya sederhana aja dulu. Waktu saya kondisi terpuruk seperti itu, Bapak Ibu ya, yang tadi saya kisahkan, saya bangkit dari keterpurukan ya, ya, terutama terpurukan ekonomi seperti itu. Nah, dan ketika kondisi seperti itu Bapak Ibu, salah satu yang menghibur diri saya adalah saya mengingat-ingat kembali keberhasilan saya dahulunya. Walaupun itu sederhana Bapak Ibu. Ya. Supaya saya tuh bangkit dan menyadari diri saya itu ada seorang pemenang. Ya. Apa yang saya pikirkan waktu itu? Saya ingat kembali prestasi-prestasi saya waktu di sekolah ya. Mulai dari SD saya ingat juara kelas dan semacamnya seperti itu ya. Di sekolah SMP, SMA, saya ingat kembali prestasi-prestasi saya, termasuk menang lomba ya, walaupun sederhana gitu ya, tapi menang gitu ya. Itu menjadi suatu semangat buat saya bahwa saya pernah punya prestasi sebagai seorang pemenang. Itu
yang saya ingat waktu kondisi saya terpuruk dulunya Bapak Ibu ya. Saya ingatkan. Jadi memberikan suatu rasa dalam diri saya tuh pernah jadi seorang pemenang. Saya akan membuktikannya kembali seperti itu. Jadi itu trik saya. Bapak Ibu bisa coba aja ya. Ingat aja yang termasuk yang kecil-kecil, sederhana, gak apa-apa. Yang penting memberikan semangat bahwa kita tuh terlahir sebagai seorang pemenang seperti itu. Nah, dan pada hakikatnya kita hadir di dunia ini adalah karena kita terlahir sebagai seorang pemenang. Kalau bukan pemenang nggak ada kita di sini Bapak Ibu ya. Ya, kita kan dulu ya mungkin kalau masih ingat ya, ya saya sendiri lupa gitu ya. Gimana kita berkompetensi dulu ya menghadapi benih-benih yang lain gitu ya. Dan kita ketemu sebuah namanya jalan kesuksesan ya, ketemu sama jalan kesuksesan tersebut dan akhirnya kita terlahir sebagai pemenang. Lahirlah kita sebagai janin pemenang seperti itu. Nah, artinya apa? Kita tuh memang terlahir sebagai seorang pemenang. Nah, hari ini kita buktikan bersama dengan ini kita pantas jadi pemenang di HNI ini. Ya, seperti itu. Nah, kumpulkanlah kemenangan-kemenangan kecil di HNI Bapak Ibu. Ya. Hargai kemenangan itu. Apa contohnya? Kenaikan bonus, melahirkan manager, itu kan kemenangan. Berhasil mengclosing orang, itu kan kemenangan. Berhasil untuk mengisi HS, itu kemenangan Bapak Ibu. Kumpulkan hal seperti itu ya. Kumpulkan. Jadi kemenangan itu adalah kumpulan dari kemenangan-kemenangan kecil seperti itu ya. Kumpulkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, sehingga memang kita tuh layak menjadi seorang pemenang ya. Layak jadi seorang pemenang dalam bisnis ini ya, seperti itu. Nah, itu dalam hal saya memahami hal tentang mengenai from zero to hero dan saya coba aktualisasikan dalam diri saya. Ya, zero kan intelijensi saya, zero kan ruhiyah emosional saya, zero kan ruhiyah saya dan jadikan from zero ini bahwa kita layak sebagai seorang pemenang seperti itu. Ya, layak sebagai seorang pemenang. Tularkan hal ini ke mitra-mitra kita. Bu, Ibu layak jadi leader di bisnis ini Bapak Ibu. Sampaikan. Ya, sampaikan dan hadirkan setiap doa seperti itu. Ya. Berikan semangat kepada dia. Kepada mitra-mitra bahwa mereka layak jadi pemenang di bisnis ini. Layak jadi leader di bisnis ini. Seperti itu. Nah, munculkan energi positif seperti itu dan ajak juga mereka untuk terus menzirokan intelijensinya, zirokan ruhiyahnya, zirokan emosionalnya seperti itu ya. Masya Allah, ini ada Cikarang Timur nih hadir, Masya Allah ya. Ini ada yang dari Padang, dari mana lagi nih, Masya Allah ya. Ini pengalaman pertama kali nih online Siantaro Nusantara, Masya Allah ya. Oke, ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya ya, alhamdulillah tanpa terasa udah sekitar hampir menjelang 45 menit ya. Oke, ya. Bapak Ibu, apapun kondisi Bapak Ibu saat ini, syukurilah, ya. Jangan tunggu semua serba ada baru bergerak. Jadi bergeraklah supaya semuanya serba ada. Jangan tunggu semangat, bergeraklah supaya Bapak Ibu tetap semangat seperti itu. Ya, lakukan apa adanya. Ya, saya mengenal beberapa leader-leader HNI itu banyak yang Masya Allah. Saya contoh seperti Pak Faisal Metlar, itu saya kenal banget dari kecil, dari dulu ya, dari saya udah lama kenal semenjak saya bergabung di cikal bakalnya HNI ya. Beliau memulai dari kondisi apa adanya ya. Jangan bayangkan Pak Desa tuh saat seperti saat sekarang gitu ya. Beliau tuh mulai dari hal sederhana, rumah kontrakan kecil, saya masih ingat dulu. Dan itu jadi inspirasi buat saya juga seperti itu. Belum lagi Pak Firly itu juga dari from zero Bapak Ibu. Pak Jenial juga dari from zero semuanya, seperti itu. Pak Khalid juga dari from zero semuanya, seperti itu ya. Mereka lahir dari, bangkit dari apa yang ada waktu itu. Tidak menjadikan beban Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, inilah cerita inspirasi saya ya. Mungkin cerita ini belum selesai ya, masih banyak
PR-PR saya yang harus saya kerjakan. Masih banyak yang belum saya tuntaskan Bapak Ibu. Termasuk Bapak Ibu hadir hari ini ya, para sahabat Halapreneur yang hadir hari ini, yang menyaksikan siaran streaming ini, ya, jadikan perjuangan kita HNI ini menjadi sebuah kisah yang penuh inspirasi. Bapak Ibu jadi LED bukan untuk kepentingan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu jadi LED, itu menjadi inspirasi buat mitra Bapak Ibu. Kalau mereka yakin bisnis ini bisa memberikan hasil terbaik buat dia dan keluarganya, seperti itu. Ya, tunjukkan prestasinya. Doakan mereka seperti itu. Nah, jadi kita mulai membangun prestasi-prestasi kita. Nah, ya, membangun prestasi-prestasi terbaik kita, membangun, termasuk juga membangun kapasitas diri kita. Nah, saya mengenal ketika saya mempunyai sebuah rumus Bapak Ibu dalam menjalankan bisnis saya itu, saya kenal dengan rumus ABCDE. Apa rumusnya? A, B, C, D, E. Mau tahu? Mau tahu? Ya, oke. A, B, C, D, E. Ya, ini sambil jelang jam 11 ya. Yang pertama tuh A, alasan kuat. Cari alasan kuat kenapa saya harus berhasil di bisnis ini, harus sukses di bisnis ini. Cari alasan kuatnya. Cari 1000 alasan untuk bergerak. Cari 1001 alasan untuk menghasilkan karya terbaik di HNI. Yang ini akan menjadi mimpi. Yang ini jadi macan, membuat Bapak Ibu bangkit dari tidurnya. Ya. Cari alasan kuatnya. Alasan kuat ini bisa dalam bentuk roja, bisa bentuk khauf. Ada satu yang diharapkan, ada satu yang ditakutkan. Gitu ya. Apa hal ya mungkin yang lebih kita takutkan, nanti apa yang kita takutin. Ya. Seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga kita punya 1001 alasan kenapa saya harus sukses di HNI. A, alasan kuat. Bisa jadi hari ini kita belum sukses karena kita nggak tahu sendiri alasan kuat kita. Ya, mungkin kita baru sekedar ikut-ikutan, kepengen doang, seperti itu. Nggak ada alasan kuatnya. Ya, gitu. Kalau saya dulu ada alasan kuatnya Bapak Ibu. Banyak alasan kuat saya. Nah, satu cerita Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan jadi inspirasi buat semua. Dulu itu alasan kuat saya ketika awal mulai berjuang Bu, saya ingin membantu orang tua saya. Membantu orang tua saya Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena pas waktu bulan 2015 itu bapak saya masih kerja sebagai kuli bangunan. Masih berpanas-panasan. Masih main ya debu-debuan, kerikilan dan semacamnya. Ya namanya kuli bangunan Bapak Ibu, ya panas hujan seperti itu. Padahal usianya ya Allah, itu udah usianya fokus untuk ya banyak istirahat di rumah ya. Mungkin aktivitas yang sederhana aja, tapi beliau ya kalau nggak kerja gitu ya gimana memenuhi kebutuhan keluarga. Akhirnya saya waktu itu bertekad, saya sampaikan ke bapak saya, Pak, Bapak cukup ya waktu itu setelah berapa lama ya, sampaikan Pak doakan dalam waktu dekat ini Papa nggak usah kerja lagi. Papa kaget. Terus nanti Mama makan dengan apa? Keluarga kita makan dengan apa kalau saya nggak kerja? Saya sampaikan nanti biar saya yang bantu Bah. Doakan anak Bapak ya, ini pada Bapak Ibu yang orang tuanya masih ada ya. Ya, manfaatkan kesempatan ini untuk minta doa pada beliau supaya Haris bisa berhasil di bisnis ini. Ternyata Masya Allah Bapak Ibu, sejak tahun 2016 itu bapak saya tidak kerja lagi. Saya alhamdulillah ya. Jadi waktu itu saya ingat pesan Pak Jenial, Haris, jangan antum kira bonus antum di ini itu milik antum semua. Sebagian di sana itu ada milik orang tua antum. Kenapa? Suksesnya antum itu karena doanya mereka.
Allah titipkan rezekikan mereka. Gitu. Jadi itulah semangat saya. Akhirnya sekarang alhamdulillah, bapak nggak kerja lagi, bapak lebih fokus kepada cucunya yang di kampung gitu ya, dengan halamannya, dengan ternaknya seperti itu. Kasihan bapak ibu di usia seperti itu udah masih kerja keras seperti itu. Ya, jadi karena orang tua saya, alasan kuat saya. Yang kedua, saya ingin ke Baitullah, bapak ibu ya. Alasan kuat saya waktu itu, saya pengen Baitullah karena ingin. Yang pertama tuh karena udah rindu banget ya, rindu Baitullah. Yang kedua tuh ya ingin mengevaluasi diri di depan Baitullah gitu. Ternyata masya Allah bapak ibu, tak butuh waktu lama gitu ya, setahun setelah jalan HNI, ternyata alhamdulillah saya berangkat dengan rombongan HNI, dibayarin oleh HNI. Ya, masya Allah. Ya, itu syukur alhamdulillah ya. HNI ini banyak jasanya juga ya, masya Allah ya. Nah, seperti itu bapak ibu. Ya, cari alasan kuatnya. Kenapa saya di HNI bapak ibu? Ya, gitu. Kenapa saya bergerak di HNI? Ya, kita bergerak HNI itu bukan gara-gara mentor kita. Kita bergerak HNI bukan gara-gara mitra kita. Kita bergerak HNI itu karena ada alasan kuat kita sendiri. Pertama, alasan kuat kita buat orang-orang terdekat kita. Nah, kemudian yang B, A, B, C, D, E. B itu adalah berusaha. Ya, B-nya adalah berusaha. Seperti itu. Ada usahanya, ada actionnya, seperti itu ya. Jadi harus gerak, ya. Kalau bahasa kita itu gesit PCA gitu ya. Gemar silaturahim produktif PCA. Kalau saya ini kita lebih banyak streaming online gitu ya. Nah, berusaha bapak ibu, ya. Melangkah aja dulu, jangan pikirkan hasilnya, seperti itu, ya. Yang Allah minta itu adalah kita udah memulai apa belum, seperti itu, ya. Allah yang memberikan hasilnya buat kita nantinya, ya. Berusahalah seperti itu, bergeraklah, bangkitlah seperti bapak ibu. Kemudian yang C, cari orang suksesnya, ya. Cari orang sukses di bisnis tadi. Siapa yang sukses di bisnis ini? Temui dia, ya. Kalau ada event-event yang menghadirkan mereka, datangin, gitu ya. Datangin, gitu. Walaupun itu di luar kota kita, datangin. Belajar langsung kepada mereka yang udah sukses seperti itu. Kalau ada video streaming seperti ini, kita ketemu sama orang-orang sukses, luangkan waktu untuk belajar sama mereka, gitu. Orang sukses ini tidak harus mentor kita, bisa jadi mentor di atas kita, bisa jadi orang lain, seperti itu. Yang berhasil di bisnis ini, yang telah membuktikan bisnis ini, belajar dari mereka, seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga bisa manfaatkan tuh banyak baca buku yang kayak gini, Bu. Nah, ini luar biasa. Ada lagi buku yang baru ya, Juara ya. Nah, itu berisi tentang profil-profil orang berhasil di bisnis ini. Belajar dari mereka, ya. Belajar mereka, cari orang suksesnya. Jadi A, alasan kuat, B, berusaha, C, cari orang suksesnya. Ya. Kemudian yang D, doa. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Hadirkan doa kita Bapak Ibu. Minta doa dari orang-orang terdekat kita, dari pasangan kita, dari orang tua kita. Kalau mereka masih ada, manfaatkan betul Bapak Ibu, ya. Luangkan waktu, menelpon mereka, sungkeman mereka, minta doa mereka, ya. Minta doa dari orang-orang soleh Bapak Ibu. Kalau kita punya ustadz, minta doa dari mereka. Ketika ketemu teman-teman yang soleh, minta doa kepada mereka. Kemudian doakan mitra-mitra kita Bapak Ibu, doakan. Termasuk juga doakan juga mentor kita, supaya mentor kita juga terus meluangkan, Allah berikan kesehatan terus untuk membina kita, seperti itu ya. Doa Bapak Ibu itu kekuatan yang luar biasa, ya. Saya merasakan betul doa ini jauh melampaui dari akal pikiran kita Bapak Ibu, ya. Doa kita Bapak Ibu, ya. Oke. Doa. Alasan kuat, berusaha, cari orang suksesnya, doa. Dan yang E, environment, ya. Lingkungan, ya. Environment apa? Lingkungan gitu ya. Jadi cari lingkungannya, ya. Cari lingkungannya. Gitu. Supaya kita tuh tersemangat. Cari lingkungan yang membuat kita tuh terbakar bara Bapak Ibu, ya. Karena semangat itu ibarat api Bapak Ibu, ya. Ibarat api. Jadi kalau kita sendirian, ya ketika api itu cari orang semangatnya. Nah, mungkin kalau kondisi social distancing sekarang ini ya agak sulit sekarang kita untuk ketemu-temuan gitu ya. Maka caranya adalah ya ikut kegiatan-kegiatannya. Apa sekarang yang lagi diprogramkan? Itu adalah HS online. Ikutin seperti itu Bapak Ibu, supaya makin semangat Bapak Ibu, seperti itu ya.
Nah, bisa juga semangat itu ada telepon mitra-mitra kita. Minta semangat pancing semangat dari dia supaya kita juga semakin semangat. Telepon mentor kita seperti itu supaya semakin semangat. Jadi bangun lingkungan, termasuk di rumah kita. Bangun lingkungan HNI-nya Bapak Ibu ya. Bangun lingkungan HNI-nya seperti itu. Supaya kita terus makin semangat, membangun aura-aura semangat gitu ya. Kalau saya kadang-kadang tuh meluangkan waktu untuk memutar nasihat-nasihat HNI gitu ya. Mutar mas HNI, himne HNI ya. Semua ini nasihat-nasihat HNI Masya Allah gitu ya. Ya, bangun lingkungannya ya. Lingkungan kita tuh layak untuk jadi orang sukses seperti itu ya. Environment ya. Lingkungan seperti itu. Nah, jadi A alasan kuat, berusaha, cari orang suksesnya, doa, bangun lingkungannya, environment seperti ya. Oke. Nah, itu kalau saya sih ya ngambil dari A, B, C, D, E tadi. Gitu. Nah, Bapak Ibu. Ya. Oke, ini alhamdulillah Masya Allah ya. Ada yang dari Lubuk Linggau nih. Selamat ya Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ali. Masya Allah ada Pak Ali. Ada Bu Bunda Weni. Assalamualaikum Bunda Weni. Ini dari Tambun Pak Badru Munir. Ya. Masya Allah dari Bunda Ika. Wah dari Cikarang ya hadir ya. Masya Allah ya. Oke. Wah ada mitra saya dari Suranti. Wah ini calon leader nih. Ini layak segera jadi leader dan lahirkan banyak leader di grupnya ya. Ibu Melda Repolina. Wah mitra saya nih. Wah ada mitra LED saya Bu Ramadianti. Masya Allah. Nah, ini langsung komentar. Suka komplain ya Kos ya. Kan ini langsung ngerasa nih. Nah ini beliau Masya Allah Bapak Ibu ya. Saya lah ketemu sama beliau ini. Ini kondisi Masya Allah saya hadapi komplain yang besar dari beliau Bapak Ibu ya. Sampai Masya Allah ya. Harus segera menzirokan emosional saya waktu itu ya. Tapi Alhamdulillah. Dengan niat saya ingin membantu beliau bisa sukses di HNI, ternyata Masya Allah ternyata beliau sekarang jadi owner BC Padang gitu ya, salah satu owner BC di Padang. Nah ini ada lagi Bunda Rina, ini luar biasa, ini mohon doa beliau segera nih jadi LED ya. Tak ada ampun lagi kok nggak jadi LED ya. Nah ini beliau juga Masya Allah ya. Ada Ibu Eti Susanti. Nah ini Masya Allah ya. Saya banyak terima kasih Bu Eti. Beliau sangat inspirasi buat saya. Jadi ketika saya pertama kali ketemu Bu Eti ini, itu langsung terpikir pikiran saya, ya Allah hadirkanlah mitra yang luar biasa, yang penuh semangat seperti kayak Bu Eti Susanti gitu ya. Ternyata Masya Allah, akhirnya murid saya tuh banyak mak-mak yang kayak Bu Eti Susanti ya. Masya Allah. Oke. Ada Bu Yanti Nuraini, Masya Allah, ini beliau sangat inspirasi ke saya, sangat inspiratif banget, beliau penuh semangat dari juang tinggi ya. Nah, ada Bunda Witri, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum Bunda Witri, tetap semangat ya Bun, segera raih prestasi terbaik di HNI, fokus membangun mitra-mitra sukses di grupnya, ya. Nah, ada Bu Ulfa, ayo Bu Ulfa, sedikit lagi mau jadi ED ya. Ada Bu Yuni, Bu Yuyun, ayo bangkit lagi Bu, ya, bangkit lagi Ibu pasti bisa. Mulai di grup Ibu sekarang udah banyak grup leader-leader hebat, ya. Oke, Masya Allah, ya, Masya Allah ya. Oke, seperti itu. Tuh Suranti go, ya, Suranti ya segera ada yang menjadi BC nantinya segera jadi LED ya. Masya Allah. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu banyak yang lebih hebat dari saya. Nah, dan banyak yang bisa meraih prestasi lebih baik dari saya. Karena itu jangan pernah berhenti melangkah ya. Ingat pesan saya dalam memahami Zero Hero ini, zero kan intelijensinya, zero kan emosionalnya, zero kan ruhiyahnya, kemudian yakinlah Bapak Ibu layak jadi pemenang. Pemenang dalam kehidupannya, pemenang dalam keluarganya, pemenang dalam bisnis ini. Oke, ya itu dulu dari saya, udah cukup, udah sekitar hampir 1 jam. Ya, terima kasih waktunya, semoga bisa berbagi manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, ya, tidak salah nih. Mas bahasa masih ceplas-ceplosan ya. Dan
raihlah prestasi terbaik TNI. Carilah alasan kuatnya. Kenapa Bapak Ibu layak jadi sukses? Oke, sampai ketemu di panggung kesuksesan, ya, di gerbang kesuksesan kita. Bertemu kita kembali di sebuah panggung luar biasa ya, Loyal Executive Director, dan insya Allah kita pasti sampai ketemu kita untuk bisa bertemu kembali di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap semangat, penuh optimis. Ingat moto kita: berdaya, berkarya, berjaya. Berdaya, berkarya, berjaya. Ingat, berdaya, berkarya, berjaya. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HNI, sukses, sukses, sukses. Oke.